subscribe dan tombol loncengnya agar tetap bersama Ustaz Kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ustadz Kampung yang berbahagia, masih sering kita dengarkan perbincangan atau tulisan-tulisan tentang tema Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu disebutkan Dzikru Maulidin Nabi, peringatan Maulid Nabi, atau haflah Maulidin Nabi, perayaan Maulid Nabi, ini nampaknya masih sering dibicarakan, masih sering dibahas. Karena dalam hal ini para ustadz, para ulama itu kalau ingin kita pilah, kita bagi, itu ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengharamkan secara mutlak hukum memperingati Maulid Nabi atau perayaan Maulid Nabi, pokok mengadakan maulidan itu diharamkan secara mutlak apapun alasannya. Yang tentu karena mereka beralasan perbuatan itu tidak ada contoh dari Nabi, dari para sahabat, dari ulama madhab 4 dan seterusnya, itu belum ada. Sehingga mereka mengatakan itu mutlak haram karena bid'ah, sesuatu yang baru dalam beragama. يقول حكم الاحتفال بالمولد النبوي قاعدة لو كان خيرا لسبقونا إليه. لسنا أكثر حبا للنبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، ولسنا أكثر حبا للنبي من التابعين، ولسنا أكثر حبا للنبي من الأئمة المتبوعين. ما نقل عن أحد منهم أبدا، لا عن الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين، لا عن الإمام أبي حنيفة ولا عن الإمام مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا سفيان الثوري ولا الزهري ولا البخاري ولا مسلم ولا عروة. من القدوة غير هؤلاء؟ هؤلاء قدوتنا، ولا ابن حجر ولا الذهبي ولا ابن كثير ولا ابن تيمية ولا ابن عبد البر ولا الخطيب البغدادي، من بقي؟ ثم كذلك نحن نؤمن يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل لنا الدين، اليوم أكملت لكم دينكم. Dan pendapat yang kedua itu peringatan Maulid Nabi itu dalam rangka mengagungkan Nabi, mencintai Nabi, apapun bentuknya boleh, atau kalaupun disebut bid'ah bid'ah hasanah itu. Pelarangan memperingati Maulid Nabi itu pelarangan yang aneh, dan selagi itu orang ahli iman, kami tidak yakin kalau itu pelarangan murni, pelarangan Maulid Nabi. Kalau memang betul ada orang yang katanya ulama lalu mengatakan Maulid Nabi adalah bid'ah, mungkin dia salah pandang tentang apa itu Maulid Nabi. Ini husnudzan kita. Maulid Nabi itu adalah bergembira dengan Nabi. Bagaimana mengajak orang untuk bersama-sama memperbaharui kegembiraannya dengan hadirnya Rasulullah, memperbaharui syukur. Kan disebutkan dalam Al-Quran, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu semuanya, agar mereka bisa bergembira atas rahmat Allah dan karunia Allah. Untuk bergembira atas rahmat dan karunia Allah itu perintah Allah. Makanya kalau seseorang mendapatkan rezeki, hendaknya dia bergembira, mensyukuri. Namanya syukuran. Syukuran rumah, membeli ayam, enggak? Baru sembuh dari sakit, syukuran nyembelih ayam. Kenapa? Dengan karunia Allah hendaknya kita bergembira atas rahmat Allah yang berikan kepada kita, yaitu kesembuhan, maka kita harus bergembira. Dan kira-kira rahmat apa sih yang lebih agung dari Nabi yang Allah sudah menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pendapat yang ketiga itu yang lebih selektif, tidak semua yang terkait dengan Maulid Nabi itu haram dilihat dulu. Untuk menentukan hukum terus detail. Memang fikih itu kan min adillatiha tafsiliyah, diambil dari dalil-dalilnya yang detail. Yang detail baru kita bisa menentukan hukum. Yang tengah-tengah yang detail itu dilihat apakah Maulid itu hanya sekedar sebagai wasilah media atau memang ritual ibadah, kan begitu.
Kalau ibadah, maulid itu dimaksudkan ibadah, ritual, dengan melakukan satu tindakan, misalnya meyakini roh Nabi itu datang, kemudian dia maharul qiyam berdiri dan membaca doa-doa yang tidak dituntutkan Rasulullah dan seterusnya. Nah, itu ya tidak boleh. Tapi kalau ada sekedar momentum, wasilah, pengajian itu diisi dengan tausiah dengan dibacakan sirah nabawiyah, yaitu tidak ada masalah, hanya momentum saja, tidak ada ritual-ritual khusus. Sekarang bagaimana para sahabat menyikapi kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menyikapi keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma lahirnya, tapi setiap kedatangannya. Nabi datang dari Madinah, dari Mekah ke Madinah disambut oleh para sahabat yang ada di sana. Nabi datang dengan perang Tabuk, dari perang Tabuk disambut oleh para sahabat di sana. Tala al-badru alaina min thaniyatil wada'i, wajaba syukru alaina bada'alillahi da'i. Masya Allah, disambut dengan madid. Bukti kesenangan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Hasan bin Thabit, buat puisi-puisi memuji Nabi. Seperti Zuhair bin Abi Salma, tadinya musuh Nabi, begitu masuk Islam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lagi kemudian menghormati Nabi dengan kedatangannya, dengan mengikuti Nabi kemanapun. Nabi mencontohkan, amalkan. Nabi mengajarkan, ikuti. Masya Allah. Begitu Nabi meninggal, diabadikanlah kemudian nilai-nilai penghormatan itu. Ada yang menulis sejarah tentang Nabi. Ada yang menulis pujian kepada Nabi dalam bentuk sholawat. Ada yang menulis tentang amalan-amalan Nabi. Ada yang menulis tentang pengajaran-pengajaran Nabi. Dikumpulkan dan sampailah itu kemudian kepada kita semuanya. Dan itulah cara terbaik menyikapi tentang maulud dan maulid. Apa cara terbaiknya? Keluarkan ayat-ayat Qur'annya. 1. Quran surah ke-33 ayat 21-nya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam suri teladan terbaik untuk kita. Maka jika antum misalnya hadir momentum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maaf, biasanya kalau ada momentum-momentum tertentu orang bersemangat untuk mengingatnya. Silahkan cek. Hari pahlawan, ingat para pahlawan. Hari pahlawan berakhir, tidak ingat lagi. Hari kemerdekaan, ingat sampai pinang dipanjat-panjat. Ya, begitu dipanjat, kenapa panjat pinang? Masya Allah, menghormati pahlawan. Hari pahlawan sampai naik panjat pinang. Luar biasa. Ada yang tarik tambang, ya, menghadirkan energi para pahlawan. Antum bisa bayangkan, momentumnya ada. Begitu hilang itu semua, tiba-tiba hilang lagi kemudian ingatan kita. Artinya, selalu ada momentum untuk mengajak kita mengingat sesuatu. Begitu Ramadan, ingat lagi amalan. Hilang Ramadan, hilang lagi kemudian amalan. Nah, jadi apa yang terbaik dihadirkan? Ketika ada momentum itu, maka para ulama kemudian mencoba untuk menampilkan nilai-nilai tadi untuk mengembalikan kita pada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditulislah kemudian sirah-sirah Nabi, disampaikan untuk mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpung mereka ingat, disampaikanlah pengajaran-pengajaran tentang Nabi, disampaikan ada pujian-pujian salawat kepada Nabi. Kalau yang dimaksudkan tentang nilai-nilai ini, maka dari dulu sudah ada. Sudah ada. Dan yang sudah ada ini tidak dibatasi dengan waktu. Bukan muncul Rabiul Awal saja. Rabiul Awal ke Safar, datang lagi itu. Safar sebelumnya Safar, Rabiul Awal, kemudian ke Rabiul Akhir, muncul itu. Ke Jumada, muncul itu. Jadi maulid itu tidak dibatasi dengan waktu. Setiap waktu itu maulid. Maulud tidak dibatasi dengan waktu. Setiap waktu itu maulud. Tapi kalau ada momentum bersamaan dengan waktu kelahirannya, kemudian kita hidupkan untuk mengenal kepada Nabi, dalam bentuk yang tadi disunahkan dalam Al-Quran dan Sunnah, itu tidak ada masalah. Nah, coba kita perhatikan pendapat-pendapat itu sehingga kita memiliki wawasan yang lebih komprehensif tentang maulidin Nabi itu. Jadi alasan masing-masing jelas. Yang Syekh tadi mengatakan maulid Nabi itu haram karena itu dianggap ritual, dianggap ibadah, itu dianggap kebaikan yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah, para sahabat, para imam madhab, para ulama besar, ya, karena itu hadir belakangan. Tapi yang mengatakan boleh tadi seperti Buya Yahya, yaitu karena namanya maulid itu kan memperingati Nabi, mengagungkan Nabi, gembira dengan kelahiran Nabi, kemudian diadakan acara-acara itu ya masih dalam rangka syukur nikmah, itu boleh. Kalau hadi hidayat, nah itu dilihat dulu apa kontennya, isinya. Kalau ada sekedar sebagai wasilah, media untuk menuju kebaikan, tidak ada ritual-ritual yang dilarang, ya. Tidak ada keyakinan-keyakinan yang menyimpang, ya itu boleh. Dan juga yang perlu diingat, ya,
bahwa peringatan kalau disebut perayaan, kemudian ada pawainya, nanti di acara itu ikhtilat lagi perempuan, dangdutan, ya tentu itu juga tidak boleh. Tidak hanya sekedar apa itu wasilah, apa itu ritual, tapi dilihat kontennya juga, isi dan bentuk peringatannya itu apa. Insya Allah seperti pendapat Adi Hidayah, pendapat Muhammadiyah dalam hal ini, itu lebih keren. Jadi sifatnya tawasud, tengah-tengah, ya, tidak mengharamkan secara mutlak, tidak membolehkan secara mutlak, karena semua ibadah itu dilihat bagaimana cara dikerjakannya, waktu mengerjakannya, dan seterusnya, baru bisa ditentukan hukumnya. Sekali lagi, kalau hanya sekedar peringatan, momentum ini kelahiran Nabi, kita baca sirah nabawiyah, kita sampaikan teladan-teladan Rasulullah dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan politik, bernegara, ya itu tidak masalah. Hanya momentum saja, sebatas itu yang dibolehkan jamaah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.